Hai, welcome back to my channel. Kali ini aku akan mereview serial Netflix yang berjudul Sweet Home. Sejak rilis 18 Desember 2020 lalu, Sweet Home mendapat sambutan baik dari para penontonnya loh. Bahkan, serial ini menduduki peringkat teratas tangga streaming di 11 negara loh pada Jumat 26 Desember 2020 berdasarkan Flixpatrol. Sweet Home ini disutradarai oleh Lee Eun-bok yang terkenal dengan karyanya terdahulu yaitu Descendant of the Sun, Mr. Sunshine, dan Goblin yang dramanya itu cukup populer pada masanya ya. Eits, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum, klik loncengnya juga untuk mengetahui video terbaru dari channel ini, dan klik like kalau kalian menyukai video ini, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menonton! Sweet Home ini merupakan drama Korea termahal, yaitu dengan biaya produksi 34 miliar per episodenya. Itu hanya satu episode ya, 34 miliar itu. Sweet Home ini terdiri dari 10 episode. Meski 10 episode, tapi aku yakin kalian bisa cepet tamatin nontonnya. Kenapa? Karena ceritanya itu bikin nagih. Jadi walaupun 10 episode juga nggak berasa. Dan ceritanya juga cukup menarik. Meski genrenya horror dan thriller gitu, tapi ada sisipan romance yang menarik dan bikin baper, tau gak sih? Serial ini diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama yaitu Sweet Home, karya Kim Kan-bi dan Hwang Yong-chan. Oke, sekarang kita kenalan sama para pemainnya yuk. Yang pertama itu ada Song Kang sebagai Cha Hyun-soo, yaitu seseorang yang introvert. Lalu ada lagi Lee Jin-wook sebagai Pyeon Sang-wook, yaitu seseorang yang tampangnya itu seperti preman, tapi sebenarnya orangnya baik hati ya. Lalu ada lagi Lee Si-young sebagai So Ye-kyung, yaitu petugas damkar yang sangat pemberani. Lalu ada lagi Lee Do-hyun sebagai Lee Eun-hyuk, yaitu seseorang yang cerdas dan tegas ya tentunya. Dan masih banyak lagi ya para pemain lainnya. Sweet Home ini mengisahkan tentang seorang pelajar SMA bernama Cha Hyun-soo yang ditinggal mati oleh keluarganya ya akibat kecelakaan, sehingga membuatnya itu hidup sebatang kara dan terpaksa pindah ke apartemen bernama Green Home. Setelah Hyun-soo pindah ke apartemen Green Home, dia menemukan kejadian-kejadian aneh, yaitu seperti adanya wabah, tapi lebih tepatnya itu bukan wabah sih, melainkan kutukan, yaitu dimana orang-orang di dunia ini berubah satu persatu menjadi monster yang sangat mengerikan. Melihat kejadian-kejadian tersebut membuat Cha Hyun-soo dan para penghuni apartemen Green Home bekerja sama untuk berjuang agar bisa bertahan hidup. Ini Yoon Ji-soo yang sedang berada di apartemennya sedang ketakutan karena melihat sesosok yang sangat menakutkan, dan dia melihat lagi. Lalu di sini beberapa warga dari apartemen Green Home itu berkumpul di bawah ya, dan mereka itu terkunci, makanya mereka mencari saklarnya untuk membuka pintunya. Tapi tiba-tiba setelah saklarnya dibuka dan pintunya terbuka, mereka melihat sesosok yang seperti manusia tapi aneh, dan inilah monsternya. Monster itu langsung masuk ke apartemen Green Home dan langsung menyerang orang-orang yang ada di sana. Dan akhirnya ada satu korban yang tewas oleh monster tersebut. Selanjutnya Lee Eun-hyuk datang untuk menyelamatkan, terus menyemprot agar
monsternya itu keluar dari apartemen, dan Lee Eun Hyuk segera menyuruh aja si ini untuk menekan saklarnya ya, supaya pintunya itu nanti ditutup. Dan monster itu hampir aja keluar, tapi tiba-tiba habis deh. Ya, habis. Tapi untungnya datang So Ye Kyung, langsung menendang monsternya, tapi kaki So Ye Kyung terluka, dan akhirnya So Ye Kyung dibantu lagi oleh Lee Eun Hyuk agar bisa masuk ke dalam apartemen, dan mata So Ye Kyung hampir aja kena monster. Tapi untungnya pintunya berhasil ditutup ya, jadi monsternya nggak bisa masuk, dan akhirnya monsternya pergi. Sampai di sini bisa bernafas lega dulu ya. Tapi tunggu dulu. Dan ternyata monsternya itu nggak cuma satu, melainkan banyak. Ini kejadian di luar apartemen ya. Sudah banyak orang-orang yang menjadi monster, dan di luaran sana itu keadaannya sudah cukup kacau sekali. Semua warga sangat terkejut ya, dan bahkan Lee Eun Hyuk menganggap bahwa itu adalah kiamat. Di sini terlihat Cha Hyun So sedang berada di apartemennya, membuka jendelanya. Lalu Cha Hyun So melihat langit, melihat dunia itu sangat aneh, dan tiba-tiba mengeluarkan darah dari hidungnya. Darahnya itu semakin banyak sekali darahnya. Kalau misalkan mimisan itu kan sedikit ya, tapi ini darahnya itu ngucur terus banyak sekali. Di sini terlihat sesosok monster yang keluar dari lift. Monster itu terus-terusan menyerang Ajema ini, dan untungnya Jung Jae Hoon datang untuk menyelamatkan. Meskipun tangan Jung Jae Hoon yang satunya itu terluka, tapi Jung Jae Hoon nggak pantang menyerah ya. Tapi di sini tuh adegan yang bener-bener nyesek sih menurut aku, karena Jung Jae Hoon ternyata tangannya patah. Bukan patah sih, tapi buntung. Di sini bener-bener sedih banget, tau gak sih nontonnya. Aku yakin kalian pasti nangis juga nonton pas scan yang ini. Bener-bener sedih banget. Tapi meskipun tangannya itu udah buntung, dia langsung mengambil pedang yang berada di tangannya yang sudah buntung tadi, dan langsung menyerang monsternya. Dan ini Cha Hyun So ya. Dan Jung Jae Hoon berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan monster itu ke dalam lift bersama dengan dirinya. Jung Jae Hoon melawan monster itu sendirian dengan satu tangan, itu pun tangan yang terluka, dan yang lain saking shocknya yang lain itu jadi terdiam. Gimana? Penasaran nggak? Kalau penasaran kisahnya seperti apa, jangan lupa nonton filmnya ya. Oke guys, cukup sekian. Maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Tetap sehat dan sampai jumpa. Thanks for watching.